Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Kepada seluruh saudara-saudaraku seiman yang kami muliakan, kita akan menerangkan bab mengenal diri sendiri, kunci mengenal Allah. Pada peringkat ini, untuk memasuki ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat, berarti memasuki suatu jalan pengetahuan yang tujuannya mengenal sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, bahwa siapa manusia itu dan siapa yang menciptakan, serta siapa yang menciptakan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Makna yang dikatakan mengenal dirimu adalah terdiri dari dua perkara, yaitu mengenal dohir, ialah mengetahui diri itu tersusun dari bentuk-bentuk lahiriah yang disebut jasad atau badan kasar. Mengenal batin ialah disebut kolbu atau nyawa. Dialah roh suci dan berpengaruh dalam tubuh, dan dialah yang mengatur jasmani dan segenap anggota badan. Dialah hakikat insan yang dinamakan diri, yang sebenarnya diri yaitu sejati ni ingsun. Karena itu, apabila seseorang dalam sholat tidak ada sama sekali kehadiran hatinya kepada Allah, maka oleh ahli torekot sholatnya itu dianggap tidak sah. Sebutan aku bukan untuk yang lalai terhadap aku. Tiadalah engkau lihat kepada Tuhanmu bagaimana ia menghamparkan bayangan. Jika ia menghendaki, niscaya bayangan itu tenang, diam tanpa gerak. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atasnya. Kemudian kami tarik bayangan itu ke arah kami dengan tarikan perlahan. Al-Furqan ayat 45 sampai 46. Tidak akan diucapkan kalimat aku, melainkan oleh orang yang berkawan dengan kelengahan dan oleh orang yang terhijab oleh hakikat. Engkau berani mengatakan aku, sedangkan engkau masih terhijab daripada aku. Pesona dunia masih mencekam dirimu. Masing-masing akan menyambar dirimu dengan seruan kepada zat dirinya. Engkau masih saja dalam kegaiban yang kalam dan benar daripada aku. Maka apabila engkau telah melihat aku pun telah bernyata di hadapanmu, tetapkan keteguhanmu dalam mencari, maka sebenarnya tiada aku lagi melainkan aku. Telah kuciptakan, kuadakan untukmu dan untuk sesuatu yang menjadi tujuan. Antara lain tujuan itu adalah cintamu kepada dirimu sendiri. Itulah tetesan waham kalimat yang engkau warisi. Kata-katamu aku adalah egomu sendiri. Aku terlepas dari anggapan yang demikian dan telah lain zat itu melainkan kepunyaanku, dan tidak lain aku
itu kecuali untukmu semata. Akulah yang dia itu aku, maka carilah aku hingga ke titik yang lebih tinggi, sehingga kau dapatkan aku. Jangan berteman dengan kebodohanmu yang menyebabkan kamu lalai mengatakan dan membuat kalimat aku, dan itu sebenarnya bukan aku yang sejati. Adapun hakikatmu bukanlah zat dan bukan pula persoalan semata. Untukmu hanya sesungguhnya engkau berada pada pembagian yang bersifat wahami, dugaan. Hal ini disebabkan karena caramu berpikir dan pencapaianmu pada pendakian jiwa dan persoalan, sehingga menyebabkan kamu salah menafsirkanku. Tetapi itu masih dugaan-dugaanmu saja dalam pemikiranmu. Namun demikian, kalau kau di luar jauh dari pemikiran dan dugaan-dugaan, maka sebenarnya itu adalah aku. Engkau dalam setiap saat terbagi kepada penyaksian dan disaksikan. Dua menjadi satu dalam bentuk perjodohan, dalam sebuah perkawinan jiwa yang mencapai dan hal yang dicapai. Adapun hakikatmu sendiri tersembunyi jauh di balik perjodohan ini, meninggi atasnya, jauh dari segala itu semua. Engkau bukan lagi zat dan perjodohan, tapi engkau hanyalah roh dari rohku. Tiada nisbah bagimu melainkan padaku. Engkau tidak mengucapkan hakikat ini kecuali dikala terangkat daripadamu tirai penutup, dan engkau memandangku. Ketika itulah engkau lenyap daripada dirimu yang berjodohan. Perjodohan yang bersifat serba duga, wahami. Lalu engkau menyadari atas hakikat dirimu, dan engkau dapati dirimu yang sebenarnya bukan zat dan bukan pula dari persoalan, tetapi hanya semurni-murninya roh yang sederhana, basitah, sesuatu yang tidak terbagi jauhar, tunggal meninggi, tiada nisbah melainkan kepada aku. Maka engkau tidak lagi mengulangi mengatakan aku, tetapi mengatakan engkaulah Tuhanku, dan telah engkau ketahui bahwa aku adalah untukku semata, dan bahwa engkau adalah hambaku. Seruan Allah kepada si Arif, "Hai hambaku, jika engkau sudah tiba kepada malaikatku, maka tiada lagi engkau, dan apabila engkau telah tiada, maka tiada pula ada tuntunan, dan apabila tiada tuntunan, hilanglah sebab, dan kalau sebab telah lenyap dan tiada lagi nisbah, sampai di sini sirnalah hijab." Kefanaan dalam peleburan Ibnu Arabi mengatakan, maka Allah yang menyatakan nyatanya dan menghadirkan lahirnya dalam segala wujud ini di atas kadar kemampuan. Penerimaan apa yang dilimpahkan atas wujud itu dari sifat-sifat Allah dan cahaya demi cahaya ilahiyah. Kala sekiranya kita sudah memahami persoalan ini dan sudah benar-benar mengerti, maka mudahlah untuk selanjutnya mendalami pasal demi pasal tentang al-ana atau aku, dan apa yang akan diuraikan oleh Ibnu Arabi dengan isyarat-isyarat beliau di dalam kefanaan dalam peleburan yang tertuang dalam kalimat demi kalimat. 1. Ana laksu Rabbi wa ramsuhu, aku adalah teka-teki Tuhanku dan rumusnya. Akulah kulit lakon yang menyembunyikan mutiara itu. Akulah bulan yang mana matahari itu bertajalli padanya. Ma doharahu fi syai'in kadumurihi fi insan. Tiada nyata aku kepada sesuatu seperti yang terlebih sangat nyata kepada manusia. Hadis qudsi. Man nadra ila syai'in falam yarallahu fihi fawah batil. Barang siapa menilik kepada sesuatu maka tidaklah dilihat Allah di dalamnya, maka batil penglihatannya. Karena tanpa mengenal siapa yang dicintai,
maka hampalah. Masa orang mencintai sesuatu tidak paham yang dicintai, gimana akan mencapai cinta? Sesuatu yang mencapai cinta harus butuh pengenalan. Maka dari itulah saudara-saudaraku, kenalilah siapa yang dicintai, pahamilah Allah, sehingga engkau bisa mencapai cinta kepada Allah. Karena Allah punya zat, punya sifat, punya asma, punya af'al. Beginilah sekiranya kajian dari kami, mudah-mudahan jadi manfaat fid dini fid dunya wal akhirah. Tusikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.